Kita awali dengan letak astronomis Indonesia. Sebelum kita masuk ke letak astronomis Indonesia, kita bahas terlebih dahulu apa itu letak astronomis, yang mungkin untuk anak-anak sekalian atau siswa-siswi sekalian ini sudah tidak asing lagi, sudah sering kita dengar. Letak astronomis yaitu merupakan letak garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu adalah garis yang melintang. Ini garis lintang, itu garis yang melintang. Garis yang melintang itu posisinya adalah horizontal. Itu adalah ini garis lintang, posisinya horizontal. Kalau horizontal itu seperti ini. Dan 0 derajat, ini 0 derajatnya. Ini merupakan garis khatulistiwa. Ini 0 derajat merupakan garis khatulistiwa. Garis ekuator atau garis lini itu sebutannya. Yang merupakan garis apa tadi? Garis horizontal. Kemudian garis bujur itu adalah garis yang posisinya vertikal. Ini vertikal itu seperti ini vertikal. Kemudian garis bujur satu lagi itu yang sebelah sini, ini vertikal. Sekarang kita masuk pada materi. Bagaimana letak astronomis wilayah Indonesia? Ternyata secara astronomis wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kita cari pada peta. Tadi sudah saya jelaskan garis lintang itu adalah garis yang melintang, yang posisinya adalah horizontal. Jadi yang ini kita cari di peta ini yang 6 derajat lintang utara, ini garisnya. Ini 6 derajat lintang utara sampai berapa? Sampai 11 derajat. 11 derajatnya ada di mana? Ini ada di sini, 11 derajat lintang selatan. Ini tetap pada garis yang posisinya horizontal atau garis lintang. Kemudian, bagaimana dengan letak garis bujurnya? Garis bujur secara astronomis Indonesia itu terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini letak secara garis bujurnya. Garis bujur itu posisinya apa tadi? Garis bujur itu posisinya ialah garis yang vertikal. Kita cari di peta. Ini 90 derajat bujur timur. Ini yang di sini posisinya vertikal. Vertikal itu seperti ini. Kemudian kita cari yang 141 bujur timur. Oh, ternyata letaknya di sini. Ini tetap vertikal. Ini pada peta. Jelas anak-anakku sekalian, anak-anak hebat. Kemudian Pulau Papua atau batas dengan Papua Nugini itu adalah batas untuk bujur timur. Ini yang tadi batas bujur timur 141 bujur timur. Itu pulaunya apa? Pulau Papua, berbatasan dengan Papua Nugini yang di sini. Jelas ya. Kemudian Pulau W adalah batas bujur barat 95 bujur timur dan batas untuk lintang utara 6 derajat lintang utaranya. Kemudian Pulau Roti Nusa Tenggara Timur adalah batas
atas untuk lintang selatan atau 11 derajat lintang selatan. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengaruh letak astronomis Indonesia. Apa sih pengaruhnya letak astronomis itu? Pengaruh letak astronomis yang pertama, pengaruh berdasarkan garis lintang. Indonesia beriklim tropis yang bersuhu rata-rata tinggi dan lembab, sehingga berhutan hujan tropis yang lebat, senantiasa hijau serta banyak pohon paku dan berbagai jenis anggrek. Ini pengaruh letak astronomis yang pertama. Kemudian yang kedua, sedangkan pengaruh garis bujurnya, maka terdapat 3 pembagian waktu di Indonesia. 3 pembagian waktu di Indonesia itu ada waktu Indonesia bagian barat, ini yang berwarna merah, ini WIB itu yang berwarna merah, waktu Indonesia bagian barat. Kemudian ada WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Ini yang berwarna kuning. Ini waktu Indonesia bagian tengah. Ini yang berwarna kuning. Kemudian ada waktu Indonesia bagian timur. Ini yang berwarna hijau. Untuk pembagian waktu, karena pengaruh letak garis bujur terpaut 7 jam, WIB itu terpaut 7 jam lebih awal dari Greenwich Mean Time yang di Inggris, atau terpaut 7 jam lebih awal dari GMT, Greenwich Mean Time di Inggris. Ini kalau WIB itu terpaut 7 jam lebih awal. Sedangkan WITA itu terpaut 8 jam lebih awal dari GMT. Kalau waktu Indonesia Timur atau WIT itu terpaut 9 jam lebih awal dari GMT. Misalnya, untuk waktu Indonesia Timur, kalau malam tahun baru itu biasanya lebih duluan. Jadi antara WITA dan WIT itu terpaut 1 jam 1 jam. Kalau di WIT, waktu Indonesia bagian timur itu tahun baru, misalnya waktu tahun baru, WIT itu lebih awal. Kalau di WIT itu tahun barunya itu jam 10 malam itu sudah tahun baru, sedangkan WITA itu jam 11 malam sudah pergantian tahun. Kalau di WIB itu jam 12 malam karena terpaut 1 jam 1 jam 1 jam. Jadi WIT itu pergantian tahun, malam tahun barunya itu jam 10, WITA itu jam 11, WIB itu jam 12 malam. Ini pengaruh dari letak astronomis yang garis bujurnya. Jadi anak-anak hebat sekalian, kalau ada pertanyaan apa pengaruh letak astronomis yang berdasarkan garis lintang dan berdasarkan garis bujur, ini penjelasannya sudah saya jelaskan tadi di atas. Kalian bisa baca sendiri, diulang lagi kalau pengaruhnya secara garis lintang itu seperti ini, sudah Ibu jelaskan. Kemudian kalau pengaruh garis bujur itu terdapat pembagian 3 pembagian waktu di Indonesia. Ini sudah Ibu jelaskan. Kemudian
Kita lanjutkan materi berikutnya. Kita lanjut ke pengaruh letak geografis. Apa pengaruh letak geografisnya? Sedangkan untuk pengaruh letak geografis ini ada 4 yang akan saya jelaskan di sini. Adalah pengaruh letak geografis. Yang pertama, Kepulauan Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut. Kemudian pengaruh yang kedua terletak pada posisi silang. Posisi silangnya seperti ini. Ini Indonesia kan terletak di posisi silang. Ini posisi silang. Ini Indonesia terletak di posisi silang. Ini banyak keuntungannya, tetapi juga banyak kerugiannya. Ini posisi silang. Di sini ada Samudra Pasifik, kemudian ada Samudra India, kemudian ini ada benua Asia, kemudian ini ada benua Australia. Nah, kita Indonesia itu di tengah-tengah di antara posisi silang yang seperti ini. Kemudian pengaruh yang ketiga, pertemuan berbagai kebudayaan. Nah, ini pertemuan berbagai kebudayaan ini dari pengaruh pertemuan berbagai kebudayaan ini ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Kemudian yang keempat, Indonesia sebagai persimpangan lalu lintas dunia. Jelas, karena Indonesia terletak di posisi silang yang seperti ini. Ini sebagai persimpangan lalu lintas dunia. Ya, ini sudah jelas, ada gambar petanya. Ini ada pengaruh letak geografisnya seperti apa. Itu ada 4 yang di sini yang Ibu jelaskan di sini. Kemudian kalau secara geologis, letak geologis Indonesia itu seperti apa? Nah, ini letak geologis Indonesia adalah suatu letak wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada di permukaan bumi. Kalau sudah bicara masalah geologis, itu berarti ilmu yang mempelajari tentang batuan. Ini ya. Bagaimana letak geologis wilayah Indonesia? Yang pertama merupakan bagian dari 2 buah rangkaian pegunungan muda dunia, yaitu rangkaian pegunungan Mediteran di sebelah barat dan rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur. Ya, ini letak geologis Indonesia itu seperti apa? Ternyata merupakan bagian dari 2 buah rangkaian pegunungan muda, yaitu rangkaian pegunungan Mediteran dan sebelah barat dan rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur. Ini untuk lihat di sini untuk letak geologisnya. Ini ada yang tadi yang dijelaskan bahwa pegunungan Mediteran atau Mediterania itu yang di sini. Ini ya. Kemudian di sebelah barat ini. Kemudian ada rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Nah, ini. Ini Sirkum Pasifiknya. Di sebelah mana? Di sebelah timur. Dengan adanya pegunungan Mediteran atau Mediterania dan Sirkum Pasifik ini, makanya di Indonesia itu sering terjadi bencana alam termasuk gempa bumi. Nah, ini akibat dari adanya pegunungan muda dunia, yaitu pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kemudian yang kedua, terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indonesia Australia yang bertumpukan dengan lempeng Asia.
Nah ini ada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indonesia Australia, dan bertumpukan dengan lempeng Asia. Ini ada di sini. Kemudian ada lagi lempeng Pasifiknya di sini. Yang ketiga, terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah lautan pertengahan Australia Asiatis. Ini dangkalannya. Dangkalan Sahul itu letaknya di sini, ada dangkalan Sunda, ada daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Itulah letak geologis Indonesia. Jadi yang sudah kita pelajari adalah letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis Indonesia. Kita lanjutkan materinya. Sekarang bagaimana pengaruh letak geologis Indonesia? Nah, ini pengaruh dari letak geologis yang sudah saya jelaskan atau sudah Ibu jelaskan tadi. Pengaruhnya apa? Banyak gunung berapi yang membuat tanah subur. Ya jelas, dari muntahan gunung berapi itu memang dari sisi positifnya membuat tanah itu subur. Ini yang sudah Ibu singgung tadi, sering terjadi bencana yaitu gempa bumi karena kita terletak di sirkum Mediteran dan sirkum Pasifik. Akibatnya sering terjadi bencana gempa bumi. Kemudian pengaruh yang selanjutnya memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Ini kita memiliki banyak keragaman flora dan fauna. Kemudian Indonesia memiliki sumber daya mineral yang beragam. Ini pengaruh letak dari geologis. Yang di sini ada 4. Paham ya anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan untuk menerima materi-materi pelajaran IPS untuk kesempatan hari ini dan kesempatan sebelumnya dan selanjutnya. Kita lanjutkan materinya, sudah sampai ke luas Indonesia. Luas Indonesia memiliki kurang lebih 17.508 pulau. Kemudian luas daratan Indonesia ada 1.919.443 kilometer. Sedangkan luas lautan Indonesia adalah 5.400.000 kilometer, kurang lebih 75% luas Indonesia. Ini luas lautnya. Bagaimana batas-batas Indonesia? Kalau kita bicara batas, pasti ada utara, ada timur, selatan, dan barat. Batas utaranya itu berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Malaysia, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik. Batas timurnya yaitu Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah selatannya berbatasan dengan Timur-Timur, Laut Arafuru, Samudra Hindia. Sedangkan sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah materi kita hari ini yang cukup singkat. Mudah-mudahan singkat ini akan mudah dipahami oleh anak-anakku yang hebat sekalian. Sampai di sini pertemuan kita, pembahasan kita materi
untuk letak dan luas Indonesia sudah kita bahas secara astronomis, geografis, geologis, serta luas Indonesia. Demikianlah, kita lanjutkan materinya untuk yang akan datang. Salam sehat selalu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.